Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suminar, apa kabar? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, Salam sehat. sehat-sehat, Bu. Terlihat segar sekali Ibu hari ini. Alhamdulillah. Baik, Bu. Gimana? Jadi ini di sesi diskusi bersama ahli episode terbaru ini kita akan membahas mengenai apa nih, Bu? Tentang kalimat. Kalimat, Bu ya. Kalimat Iya, efektif. betul. Betul. Oke, Bu. Mungkin Bu bisa dijelaskan dulu kenapa ini muncul di episode sekarang itu, Bu? Alasannya karena banyak naskah tertulis, bahkan sudah publish, yang kayaknya kalimatnya masih perlu dirapikan. Oke. Berpanjang lebar, mutar-mutar, nggak lugas. Nggak lugas ya, Bu ya. Jadi kita coba berbagi mengenai pengetahuan membuat kalimat yang efektif begitu ya, Bu ya? Iya, betul. Oke, dalam ranah di sini karya ilmiah, khususnya di bidang kimia. Baik, Bu, saya persilahkan Ibu untuk menjelaskan materinya. Oke, baik. Nah, untuk membuat kalimat efektif diperlukan perkakas. Sama seperti tukang kayu, profesinya tukang kayu, profesi kita adalah penulis, kita memerlukan perkakas. Perkakas apa saja? Sekarang mudah sekali diunduh karena bentuknya atau formatnya elektronik. Kamus Besar Bahasa Indonesia, sering saya sebut-sebut, edisi keempat. Saya masih sering menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia karena kalau ragu-ragu itu lebih baik kita buka kamus. Seperti sampai sekarang, saya masih sering membuka kamus untuk mencari kata Sumatera. Kata Sumatera itu mau ditulis Sumatera atau Sumatera. Itu daripada saya buang waktu, mendingan buka aja. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Itu juga perlu dicermati. Contoh yang sering salah. Menulis 2-4 pakai tanda baca itu 2 langsung tanda hubung, langsung angka 4, atau 2 spasi, tanda hubung, spasi 4. Itu kelihatannya sepele. Tapi kalau kita cermat, itu 2-4 atau 2-4 itu bisa beda. Tanda hubung yang sama, tapi ada di antara spasi, itu bisa diartikan sebagai minus, bukan sebagai sampai. Nah, itu soal kata ya, tanda baca juga. Kemudian pedoman umum pembentukan istilah, itu nanti nggak terlalu penting untuk yang episode ini, tetapi nanti kalau kita bicara tentang kata dan istilah, itu boleh lebih banyak didalami. Thesaurus bahasa Indonesia itu sekali lagi penting, ya, sehingga kita tidak menggunakan kata yang sama berulang-ulang sehingga membosankan. Khusus untuk bidang kimia, itu ada tata nama dan tata istilah kimia. Kemudian ada glosarium istilah, ini berupa aplikasi yang mudah sekali untuk diperoleh. Kemudian kita beranjak ke struktur kalimat. Ini pelajaran di SD, ada struktur kalimatnya yang sederhana, ada yang majemuk, ada yang kompleks. Kalau sederhana itu mudah dikenali, subjeknya 1, predikatnya 1. Tapi kalau kata majemuk, ini ada kata majemuk yang setara, ada yang ada anak kalimatnya. Nah ini subjeknya bisa 1, bisa 2 juga. Kemudian ada kalimat yang kompleks. Itu ada anak kalimat yang biasanya lebih dari 1. Sekarang, kalimat yang mana yang efektif?
Semuanya juga bisa efektif kalau kita bisa merangkainya dengan benar. Ini berikut ini ada contoh kalimat tanpa subjek yang sering sekali saya temukan di bagian metode karya ilmiah mahasiswa. Kemudian dipanaskan. Apa coba yang dipanaskan? Nggak jelas. Ya, kemudian ini contoh berikut yang sering saya temukan di bagian tinjauan pustaka. Misalnya Ahmadi, koma. Ngapain dia? Ya, bahwa ekstraksi menggunakan etanol itu sebenarnya keterangan, predikatnya nggak ada. Apa yang dilakukan oleh si pelaku tadi? Gitu ya, jadi ini yang perlu diwaspadai di dalam karya ilmiah. Kemudian ini ada saya buat listnya 5 ciri kalimat efektif. Lugas, artinya nggak muter-muter. Ya, sederhana, yang perlu aja, nggak usah berbelit-belit. Tepat, artinya tidak multitafsir, orang cepat menangkap. Jelas, strukturnya jelas. Siapa pelaku, siapa yang melakukan, siapa pelakunya dan apa yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian hemat, itu tidak boros, tapi cermat juga. Itu antara lain dengan penggunaan tanda baca. Sejajar, itu paralel, terutama kalau kita membuat list atau daftar. Jadi, ciri kalimat efektif itu adalah tepat sasaran sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Ini contoh kalimat tidak efektif yang asli yang di sebelah kiri. Kalau kita baca, itu karena sudah diwarnai dengan merah, kelihatan banget. Ya, tandan kosong kelapa sawit itu ditulis sampai 4 kali. Paragraf yang pendek, tulisannya tandan kosong kelapa sawit sampai 4 kali. Pertama kali, barangkali kita tulis saja tandan kosong kelapa sawit. Yang kedua, bisa kita ganti dengan limbah perkebunan. Kita bisa ganti dengan yang melimpah volumenya, limbah yang melimpah volumenya, kemudian lignin yang sebenarnya bisa diturunkan dari materi tersebut, juga bisa. Ya, jadi itu kata ganti ya untuk tandan kosong kelapa sawit. Jadi perbaikannya kita bisa lihat bahwa tandan kosong itu sudah hanya ditulis 1 kali. Sekarang kalau kita bicara paragraf, ini tentu paragraf itu terdiri atas lebih dari 1 kalimat. Nah, bagaimana untuk memperpautkan antar kalimat? Itu kita bisa menggunakan pengulangan. Atau kita bisa menggabung kalimat, kita juga bisa menggunakan kata rangkai. Jadi di dalam mengulang kata, itu bisa sinonim. Ya, jadi tadi limbah tandan kosong kelapa sawit, kita bilang aja itu limbah perkebunan sawit. Atau ya pakai kata ganti, itu juga bisa. Nah, ini caranya ya, jadi tanpa mengulang kata yang sama, kita bisa menggunakan cara lain. Kalau kita mau menggabung kalimat, itu juga bisa. Yang kurang penting kita bisa buang aja. Ya, kemudian dengan menggunakan kata rangkai itu juga bisa. Ya, jadi kita bisa 2 kalimat kita gabungkan, kemudian kita pakai kata rangkai. Misalnya selain itu, sebaliknya dan sebagainya. Ya, kalau itu bertentangan maksudnya. Nah, ini kata rangkai macam-macam. Kalau mau memberi gambaran atau contoh, ya di sini dicontohkan beberapa. Jadi contohnya, gitu ya. Seringkali yang saya lihat di tulisan itu menggunakan kata rangkai, malahan kata hubung. Jadi sedangkan itu malah diletakkan di awal kalimat, ya. Kemudian kalau mau menambah lagi,
Ini sebagai anak kalimat yang sejajar atau subordinat juga bisa sebenarnya. Kita bisa gunakan kata rangkai kedua, selain itu, selanjutnya, ketiga, dan seterusnya. Kemudian menyatakan satu perbedaan. Ya, jadi kita bisa menggunakan di pihak lain, sebaliknya, gitu ya. Sementara itu yang antara lain berlawanan, ya, resiprokal. Kalau mau menyatakan kesimpulan juga bisa. Ya, jadi bisa juga sebagai kata simpulan. Kemudian dengan demikian, dengan kata lain, pendeknya kalau mau itu juga bisa. Oke, nah berikutnya apa nih? 9 jenis kesalahan umum yang berkembang di masyarakat. Banyak banget ya, 9. Ini kata depan yang dilesatkan. Harusnya kan sesuai dengan prosedur. Dibandingkan dengan terdiri atas 4 kelompok. Ya, jadi ada kata yang dilesatkan. Ini banyak sekali juga diucapkan. Kalau diucapkan barangkali bisa di-excuse atau dimaafkan, tetapi kalau tertulis seharusnya betul. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, sedangkan dan sehingga kok mengawali kalimat. Padahal itu fungsinya adalah kata hubung. Ya, jadi kalau memang dia maksudnya berlawanan, kita bisa mengatakan sebaliknya, begitu. Ya, bukan kata sedangkan. Kata sehingga kalau mau menyatakan berangkai dengan kalimat berikutnya yang mengatakan kesimpulan misalnya, kita bisa gantinya dengan jadi reaksi harus dihentikan dengan menambahkan bla bla bla. Nah, ini kalimat diawali dengan dan untuk tanpa subjek. Ini juga kalimat ini rancu banget, ya. Dengan kondisi tersebut dapat menguntungkan percepatan reaksi. Cara menganalisisnya mudah sebenarnya. Kita tangkap saja dulu predikatnya, dapat menguntungkan. Apa yang dapat menguntungkan adalah kondisi. Jadi kita tidak memerlukan kata dengan di awal kalimat tadi. Oh iya, Itu betul. solusinya. Kemudian yang keempat, frasa kerja digunakan tidak pada tempatnya. Ini agak rumit yang ini. Tapi kalau kita bisa menangkap dasarnya kalimat ini, itu adalah, kalau kita baca seluruhnya, membaca laporan terdahulu, kita perlu berpikir. Sebenarnya kalimat intinya adalah kita perlu berpikir. Si pelakunya adalah kita, doer, kemudian perlu sebagai predikat. Yang lain-lain itu bisa ditaruh di belakang. Kita perlu berpikir untuk menuntaskan elusidasi struktur kimianya setelah membaca laporan terdahulu. Ya. Jadi kalau mau dibalik, keterangan itu juga bisa sih di depan. Tapi ini kok kata frasa kerja yang ditaruh di awal. Jadi ini agak rumit membetulkan kalimat seperti ini. Rancu ya, Bu ya? Rancu, iya. Iya. Kata kerja transitif diikuti kata depan sebagai penyerta. Nah, ini kalau kita bicara kata kerja transitif dan intransitif, barangkali agak terlalu jelimet. Setiap peneliti memahami tentang. Sebetulnya kata memahami nggak perlu kata tentang. Ya, jadi langsung aja pada objeknya. Memahami mekanisme. Karena memahami ini memang butuh mekanisme reaksi gitu ya, Bu ya, butuh objek gitu ya, Bu ya. Iya, butuh objek dan nggak perlu diantarai apa-apa. Iya. Peserta seminar mempersoalkan peranan. Dia tidak perlu diantarai tentang. Nah, yang keenam ini banjir. Kata di mana. Ada dua kesalahan menggunakan kata di mana adalah nulisnya satu kata, itu udah salah. Kemudian menggunakan kata di mana padahal nggak naik tempat, itu kesalahan kedua. Jadi di mana ini itu
harus menanyakan tempat ya Bu ya? Iya, atau menjelaskan tempat boleh. Hmm. Saya meletakkan sampel dalam wadah di mana sudah tersedia, itu masih bisa. Pokoknya ada tempat gitu. Atau banyak cara untuk mengganti kata di mana. Ini pengaruh bahasa asing. Yang where, in which, when kadang-kadang itu diterjemahkan dengan kata di mana. Jadi ini agak jadi kurang kaya sebenarnya. Ya, seperti ini. Ya, betul. Dalam kuliah di mana buku ajar ini digunakan, kita bisa menggantinya dengan dalam kuliah yang menggunakan buku ajar ini, itu bisa. Praktikan mengambil keputusan itu di mana adalah, nah ini dia, ya, kacau beliau ini. Praktikan mengambil keputusan itu untuk, itu juga bisa. Untuk keselamatan mahasiswa. Jadi sebenarnya ini adalah kalimat terjemahan yang malah lebih panjang daripada kalau kita menggunakan kalimat Indonesia sendiri. Nah, soal penerjemahan, saya nggak tahu apakah nanti ada episode mengenai teknik penerjemahan, tapi orang sering mengatakan kalau menerjemahkan dari bahasa Inggris misalnya ke dalam bahasa Indonesia itu hasilnya lebih panjang. Enggak selalu. Saya tidak setuju dengan pernyataan seperti itu. Kalau kita bisa menggunakan kata yang tepat, memilih kata yang tepat, itu bisa lebih hemat justru. Ya, ini pengalaman saya dengan dulu sih sering sekali menerjemahkan buku. Kalau ada buku yang halamannya 100 jumlahnya, maka terjemahannya juga nggak jauh dari 100. Kadang-kadang sama. Ya, jadi saya tidak sependapat kalau terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu lebih panjang. Oke, kemudian yang ketujuh, gabungan adalah merupakan. Nah, ini juga. Padahal gunakan aja salah satu. Mau gunakan adalah atau mau menggunakan merupakan. Jadi, ini kalau mau, ini bahasa orang pidato nggak masalah. Ya. Jadi sambil mikir mau ngomong apa lagi, udah pakai adalah, pakai merupakan lagi. Nggak masalah. Tapi sekali lagi, kalau naskah tertulis, harus disunting. Oke. Kemudian kata saling. Kata saling itu sudah berarti resiprokal. Jadi nggak perlu lagi, misalnya kita kasih imbuhan, ya. Misalnya molekul ini saling berbenturan. Berbenturan itu sudah ada makna resiprokal. Jadi kita buang aja kata salingnya. Atau saling membentur, itu juga bisa. Atau bentur membentur. Nah, ini kekayaan kalimat dalam bahasa Indonesia. Oke, apalagi ya kalau kalimat kata ulang dalam, nah ini juga ya, ini juga teknik penerjemahan ini ya. Itu seringkali kalau menerjemahkan itu kata ulang yang di dalam bahasa Inggris itu kata bendanya berakhiran S atau diakhiri dengan S, itu diulang. Padahal nggak selalu. Betul, betul. Itu kata umum mereka ya, Bu ya? Betul. Jadi kalau mau menggunakan kekayaan bahasa Indonesia misalnya, ya nggak usah kita menggunakan banyak, apa ya, di sini ada kucing lagi lewat. Apa namanya? Banyak kucing-kucing, nggak usah begitu. Kalau kucingnya memang banyak banget, ya kita bicara sekawanan kucing. Kawanan nggak kucing. ada itu sekawanan dalam bahasa Inggris. Iya, betul. Ya, itu antara lain. Nah, ini kalimat landung atau lewat yang berlebihan, ya. Landung atau, landung itu apa, Bu? Saya baru dengar, Bu. Oke. Anda pada waktu kecil suka nggak pakai pakaian ayahmu? Oh, iya, iya, iya. Kegedean. Kegedean ya, Bu ya? Iya. Oke, Bu. Mana-mana gitu ya. Oke.
Jadi ini, peneliti itu melakukan pemanasan terhadap cawan sampah. Iya, sebenarnya kan peneliti itu memanaskan. Memanaskan. Kata memanaskan itu kesannya lebih aktif, Ya. memanaskan. Ya, daripada pemanasan. Itu kata benda tuh, melakukan pemanasan. Iya, itu karena kata panas sendiri bisa jadi kata kerja di situ ya, Bu ya, tidak perlu. Bisa Iya, dipanaskan. dipanaskan, Ya, memanaskan, iya, betul, saya betul. kadang-kadang iseng mengecek naskah mahasiswa di bagian metode ya, kata melakukan banyak banget atau dilakukan. Nah, itu juga. Iya, seperti yang kemarin Kalau kita di singgung, Bu. Iya. kalau di bagian hasil itu yang banyak saya temukan itu kata menunjukkan. Nah, itu juga. Kayaknya cuma ada satu kata yang bisa nggak tergantikan gitu. Ya, jadi itu contoh. Tapi itu adalah soal kata ya, menunjukkan itu banyak sinonimnya. Iya, Bu. Jadi itu 9 jenis kesalahan umum. Saya nggak tahu ya, kalau nanti lagi kepikir kali ketemu yang ke-10 juga. Tunggu aja. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Kalau kita membuat list atau daftar, perhatikan kesejajarannya. Ini contoh yang salah. Kalau contoh yang pertama itu bukan list ya, tetapi kalimat biasa aja ya. Dalam penelitian ini mengidentifikasi bahaya dan penilaian risiko. Jadi yang satu mengidentifikasi kata kerja, yang kedua penilaian risiko. Itu hasil penilaian atau proses menilai. Sampel diekstraksi menggunakan etanol 70% dan menguji bioaktivitasnya. Nah, oh ya, satu lagi mengenai kata ekstrak dan ekstraksi yang juga sering digunakan secara salah oleh mahasiswa. Ekstraksi itu adalah extraction yang berarti kata kerja. Ekstrak itu adalah hasil mengekstraksi. Jadi yang betul adalah sampel diekstraksi, bukan diekstrak. Iya, iya, iya. Nah, ini contoh untuk list. Misalnya acara ya, pembukaan betul kata benda, laporan kata benda, membentuk bukan kata benda, penutup kata benda. Nah, jadi ini yang harus diperbaiki adalah membentuk pengurus baru. Harusnya pembentukan, Bu, atau? Iya, betul sekali. Oke. Ini contoh lagi list ya, minuman tradisional temulawak sangat baik untuk anak-anak agar sehat, menjadikan kulit halus, olahragawan, kemudian sehabis kerja berat. Ini yang mengganggu nih. Iya, iya, iya. Mencegah timbulnya jerawat. Saya masih harus, tolong nanti dilihat lagi apakah temulawak itu harus ditulis satu kata atau dua kata. Oh iya, Belum siap, ngecek Bu. lagi. Siap, Bu. Ya. Baik, jadi itu saya juga jangan dikira tidak sering melihat kamus, ya. Oke, Bu. Banyak saya atau sering melihat kamus karena saya nggak mau tulisan saya salah. Ibu mau bertanya, Bu, yang list ini, Bu, yang minuman tradisional temulawak sangat baik untuk. Yang pertama itu kan anak-anak kata benda ya, Bu ya. Nah, kemudian menjadikan kulit halus ini lebih ke kerja. Betul ya, Bu ya? Nah, kemudian olahragawan kata benda lagi ya, Bu ya? Iya. Iya. Kemudian sehabis kerja berat. Apakah di sini harus dijadikan kata benda semua agar sejajar atau bagaimana, Bu? Gini, kalau saya membacanya dari induknya. Minuman tradisional temulawak sangat baik untuk anak-anak, bla bla bla. Sangat baik untuk menjadikan kulit halus.
itu juga masih bisa diterima. Hmm. Sangat baik untuk olahragawan, masih oke. Hmm. Sangat baik untuk sehabis, nggak masuk akal nih. Iya, oke Bu. Jadi sangat baiknya dipetakan ke itu ya Bu ya, ke satu-satu bagiannya. Oke Bu, terima kasih. Ini contoh kalimat yang salah. Kalimatnya panjang banget, 70 kata. Meskipun di situ banyak nama ya, tapi orang yang membaca tetap aja jengkel. Jadi walaupun sekarang cara untuk merujuk itu bisa pakai nomor ya, Iya, tapi ya. Biosensor secara enzimatik untuk memantau kualitas bir selama masa penyimpanan dengan menggunakan, I don't know, ini ejaannya juga harus disesuaikan. Iya. Ini gado-gado ya, phthalocyanin. In English itu. Masih asli, kobaltnya sudah Indonesia. Iya. Dikerjakan oleh si ini dan terus melakukan pengembangan dalam Aspek yang melakukan pengembangan itu siapa ya? Iya. Nah, ini kan pokok kalimatnya biosensor. Betul. Kemudian dan seterusnya, serta dalam bidang lingkungan. Ini juga nggak nyambung. Iya, Bu. Ya, nah ini mau bikin kalimat yang majemuk, yang sejajar. Ya, predikatnya juga harus sejajar. Kata kerja semuanya gitu. Kata benda semuanya, itulah yang disebut sejajar tadi. Sementara di sini ada memantau ya Bu ya, kemudian terus melakukan pengembangan serta dalam bidang lingkungan. Oh iya. Harus disejajarkan setiap itemnya ya Bu ya. Iya. Kalau mau mudah menyusun kalimat, saya kira kita bikin list dulu. Ya, kita bikin list dengan pokoknya itu kata kerja, ya kata kerja semua. Gitu. Kata benda, ya kata benda semuanya. Terus nanti tinggal dirangkai. Oke, lanjut. Nah, ini panjang kalimat. Tadi dikatakan 70 kata. Nah, ini panjang kalimat itu aturannya gimana gitu ya. Jadi nggak ada aturan kuantitatif, nggak ada. Jadi bergantung pada pembaca target. Ini saya contohkan, siswa SD itu 57 kata saja. Ya, dia nggak bisa berpikir terlalu panjang. Kalimat yang banyak anak-anaknya, anak cucu, dan sebagainya itu nggak bisa. Tapi kalau yang membacanya itu adalah kalangan akademisi, pasti mereka merasa terhina. Ya, jadi dianggap seperti anak SD yang kosakatanya masih terbatas dan sebagainya. Apakah harus lebih dari 45 kata? Nah, itu bisa habis kesabaran. Ini apa aja sih kalimat ini kayak tadi ya yang sudah dicontohkan pada waktu paragraf tentang biosensor. Panjang kalimat bisa diragamkan. Kita bisa meragamkan yang pendek, kemudian berikutnya lebih panjang, balik lagi ke pendek, kemudian yang panjang lagi, itu bisa. Ya pokoknya harus mengalir seperti kita mendengarkan lagu. Iya, Bu. Bisa dinikmati. Bisa dinikmati. Apa perlu berirama juga, Bu? Enggak lah. Oh, enggak ya, Bu. Kecuali kalau pidato. Oh, pidato, iya, Bu. Kalau pidato atau kasih kuliah monoton gitu, kalinya mahasiswanya ngantuk, tidur semua. Jadi perlu diragamkan. Tapi bukan berarti lirih ya. Tiba-tiba apa namanya lantang kayak orang membentak, kemudian lirih, nggak seperti itu. Jadi ya itulah ya, bukan soal lantang dan lirihnya yang diragamkan, tapi lagu bisa melagu begitu. Iya, Bu.
Oke. Nah, ada lagi yang sering ditanya. Ini kalau nulis bahasa Indonesia itu pakai kalimat aktif atau pasif? Peneliti menggunakan 3 jenis tanaman obat. Ini aktif ya, peneliti menggunakan. Iya. Jadi si subjek melakukan kerja. Tapi kalimat model begini ini jarang sekali digunakan dalam kalimat Indonesia. Jadi bahkan pelakunya itu disembunyikan saja. Misalnya 3 jenis tanaman obat digunakan dalam penelitian ini. Si penelitinya nggak usah disebut-sebut. Gitu. Ya, jadi ini khas kalimat dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu seringkali mereka lebih memilih aktif. Karena laporan dalam bahasa Inggris itu tidak bukan tabu ya, tetapi cukup sering mereka mengatakan kami meneliti. Iya, sering sekali, Bu. Ya, pekerjaan itu atau misalnya ya eksperimen itu dilaksanakan di laboratorium kami. Itu banyak. Cuma kalau kalimat Indonesia enggak. Jadi subjeknya sering disembunyikan. Oh iya, Bu. Terkait ini, Bu, saya juga sering mengalami ya jika sedang melakukan editing gitu kebetulan dalam bahasa Inggris. Kemudian di situ ditulis dalam bentuk pasif. Itu oleh software pengolah katanya yang saya pakai untuk mengetik itu diwanti-wanti kalau di warning gitu, kalau pasif itu baiknya diubah jadi aktif dalam bahasa Inggris itu. Memang. Tapi di bahasa Indonesia sendiri yang pasif mungkin lebih terdengar lebih elegan mungkin gitu ya, Bu ya? Atau iya, karena itu budaya kayaknya budaya ya. Ya, Bu ya. Subjeknya disembunyiin. Iya, Bu. Tapi itu nggak terlalu bermasalah sih. Oke, Bu. Nah, ini dia pesan tambahan ya. Oke, Bu. Jadi, yang pertama kita harus membangun kosakata untuk memilih kata yang tepat dan jelas. Sehingga kalimat juga menjadi lebih ringkas sebenarnya. Kemudian menggunakan thesaurus untuk menghindari pengulangan kata yang tidak perlu. Ya, jadi kita bisa mengganti supaya kalimatnya lebih efektif. Sering kan kita baca di berita-berita umum, misalnya ini ada apa nih ya, jangan bicara pembunuhan, kayaknya kejam banget. Oke lah, sekarang lagi apa sih? Koruptor kali ya. Boleh, koruptor Bu. namanya si Anu, gitu ya. Oh iya, yang bikin Kemudian KTP koruptor itu tinggal atau melarikan diri ke negara ini. Iya. Namanya disebut lagi. Iya. Kemudian nama yang itu lagi tadi itu mengurus KTP-nya dalam waktu 30 menit. Nah, itu kan pokoknya itu sama aja, itu sebenarnya juga bisa disatukan. Iya. Atau kalau kalimatnya terlalu panjang, kita bisa penggal kalimat itu dan subjeknya itu diganti. Bukan ganti subjek ya, tetapi dengan menggunakan kata lain, kata ganti lain. Tapi nampaknya ditulis seperti itu ada itu juga sih, Bu. Ada apa? Bahwa masyarakat tuh lebih tertarik klik judulnya yang seperti itu, Bu, yang clickbait seperti itu, yang numpuk semua di satu kalimat. Terlihat lebih menarik gitu bagi netizen kita. Iya. Daripada yang efektif gitu. Cuman kalau saya sih pusingnya baca kalimat yang iya, Bu. ini siapa ngerjain apa sih gitu ya. Iya, betul. Iya. Kadang ganti subjek tapi nggak kasih tahu gitu. Betul. Antara pelaku sama korban misalnya gitu seringkali. Ini yang lagi diceritakan ini pelakunya atau korbannya nih. Iya, caranya gimana? Kenali struktur kalimat dasar. Subjek itu adalah pelaku, predikat itu adalah yang dilakukan. Nah, pelaku bisa berupa orang atau tempat atau benda.
Jadi nggak harus individu orang. Jadi kalau kalimat dasarnya sudah ketemu, kemudian kita tambah-tambahin aja yang di dalam bahasa Inggris disebutnya modifier. Ya, misalnya apa ya? Kalau kita bicara orang yang berbaju putih atau orang yang tingginya sekian senti itu bisa ya. Jadi tidak harus menyebut nama berulang-ulang. Iya, betul. Kemudian bisa diperkaya dengan kata sifat, objek, artikel. Itu tambahan sebenarnya. Ya, misalnya artikel itu sebuah, ini, itu. Nah, di dalam bahasa Inggris itu juga ada namanya partikel, tapi ya, itu ada penggunaan kata atau sama the. Itu juga penggunaannya khusus. Kita nggak sembarang bisa menggunakan partikel itu di mana-mana. Iya, betul, betul, betul. Iya, apakah kita menggunakan setelah itu nggak bisa lagi digunakan kata untuk benda yang sama. Iya, iya, betul, Jadi harus betul. digunakan the. Atau kata depan. Ya, di, yang, dalam, dan seterusnya. Ya, itu untuk menambah sebenarnya. Dari komponen penting dalam kalimat tadi. Jadi subjek yang bagaimana gitu. Atau pekerjaan yang mana, nah itu bisa ditambah. Jadi yang pertama sekali adalah struktur kalimat dasar harus ketahuan. Kemudian periksa koherensi. Ini semuanya harus sejalan. Kemudian periksa ejaannya, periksa tanda bacanya. Itu yang terakhir. Ini pekerjaan penyuntingan yang dalam pekerjaan saya sehari-hari kalau menyunting harus pagi ketika masih seger. Kalau udah malam pasti banyak salah. Jadi butuh itu ya, butuh sharp mind. Betul. Masih Iya. segar. Segar. Iya. Iya, Bu. Sangat menjengkelkan dan memalukan ya kalau kita sebagai penulis terus banyak kesalahan dalam Iya, Bu. tulisan. Tapi memang seringkali kalau kita yang menulis, kemudian kita mungkin merasa pede gitu ya dengan tulisan kita, kesalahan itu tuh jadi kayak, Kelihatan. iya nggak kelihatan ketika dibaca oleh teman atau siapa gitu, yang selain diri kita baru terlihat gitu, Bu. Jadi mungkin untuk anak-anak yang sedang menulis skripsi mungkin apa bisa juga ya mau dibuat kelompok gitu saling membaca tulisan masing-masing gitu. Akan lebih itu untuk melatih juga, Bu ya. Memang nggak akan kelihatan. Kan ada pepatah atau peribahasa gajah di pelupuk Pelupuk mata ya. mata. Iya, Nggak betul. kelihatan. Kelihatan. Semut di seberang lautan kelihatan. Kalau saya perhatikan dari penjelasan Ibu ini kan intinya kalimat efektif itu tadi lugas, tepat, jelas, hemat, dan sejajar ya Bu ya. Serta tepat sasaran, akan tetapi dalam penulisannya itu kalau bisa tidak membosankan gitu ya Bu ya. Iya. Oke Bu. Kemudian kalau saya perhatikan dari contoh-contoh yang tadi Ibu ungkapkan yang keliru-keliru itu umumnya itu memang yang sering dilupakan itu tentang predikat ya Bu ya. Iya. Betul sekali kan. Predikat itu kadang suka tidak jelas gitu di kalimat-kalimat apa yang dibuat oleh mahasiswa kita. Kira-kira penyebabnya apa tuh Bu? Selain kurang latihan Bu. Iya. Mungkin pelajaran bahasa yang terlalu banyak menggunakan istilah linguistik. Oh. Ada subjek, ada predikat. Sebenarnya kalau kita mau sederhanakan, kita bisa ganti dengan pelaku dan melakukan apa. Lebih to the point ya, ya. Subjek adalah pelaku. Iya. Predikat adalah ngapain gitu. Betul, betul. Jadi supaya lebih menyerap di benak anak-anak ya, Bu ya.
Betul. Daripada dia dikenalkan dengan adjektiva dan sebagainya. Kecuali Aduh, kalau dia ribet sudah banget. kuliah mau jadi linguis gitu ya Bu ya, itu baru mungkin. Iya, betul. Oke Bu, oke Bu. Iya Ibu Suminar, terima kasih banyak nih atas sharing pengetahuan serta pengalamannya di sini dan keahliannya dalam menelaah kalimat-kalimat yang kurang tepat. Seringkali kita sebagai orang awam, misalkan saya itu kadang juga eh, masih terlewat ya Bu, hal-hal yang mungkin saya rasa sudah benar seperti halnya tadi Ibu bilang sedangkan itu tidak boleh di awal kalimat, seperti itu. Kadang saya masih melakukan kesalahan itu. Kemudian hal-hal yang mungkin di telinga saya sudah terdengar betul, tapi sebetulnya masih kurang tepat. Oke, mangga. Iya Bu. Iya, oke Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.